nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah makin barokah sahabat, ya. Jadi belajar itu penting, doanya ya. Doanya yang paling penting, ya. Kalau kurang-kurang doa, barokahnya kurang. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga besar kita, dosa kaum muslimin wa muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat KSNS, kecerdasan spiritual para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita pada saat ini memasuki episode keberapa? Episode 559 insyaallah. Kemarin sebelumnya kita sudah sampaikan kisah tentang kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah siapa? Syaibah. Syaibah ibnu Hashim. Dinamakan dengan nama Abdul Muttalib karena saat itu orang-orang Quraisy tidak atau belum kenal dengan putra Hashim ini. Dibawa oleh Muttalib dari luar Mekah masuk Mekah. Disangkanya budaknya Muttalib. Jadi mereka menamakan Abdul Muttalib. Sudah terkenal nama itu, baru adanya klarifikasi bahwa dia bukanlah Abdul Muttalib tapi bernama Syaibah, tapi sudah ma'ruf dengan sebutan Abdul Muttalib. Dan bagi Abdul Muttalib sendiri, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ketawaduan yang sangat tinggi, beliau tidak mempermasalahkan nama tersebut. Akhirnya beliau banyak disebut dengan nama Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat, ketahuilah bahwa Abdul Muttalib adalah putra pelanjut Hashim. Menjadi, kalau bahasa Indonesianya, wali negeri lah. Wali negeri Mekah. Yang disepuhkan, yang ditokohkan di Mekah. Apalagi kita sudah menyimak di episode sebelumnya, beliau penemu Ka'bah. Beliau penemu, bukan Ka'bah sudah. Beliau penemu air Zam-Zam. Ya. Beliau penemu apa? Air Zam-Zam yang lama menghilang. Saya sudah sampaikan kisahnya di episode sebelumnya. Beliau juga yang menghadirkan solusi bagi ahlu Mekah ketika berhadapan dengan Abraha dan bala tentaranya. Nah, ini kehebatan ini menambah kedudukan Abdul Muttalib
di Mekkah Al-Mukarramah. Jadi banyak orang mentokohkan beliau. Ditambah lagi, Abdul Muttalib banyak memiliki anak laki-laki. Banyak memiliki anak laki-laki. Di zaman jahiliyah, kalau orang anak laki-lakinya banyak, bisa menambah kemuliaannya. Zaman jahiliyah, saat itu kalau orang dapat anak laki-laki, gembiranya lebih dibandingkan dia dapat anak perempuan. Apalagi, na'udzubillahi min dzalik, ada beberapa adat jahiliyah yang buruk saat itu, sampai tidak sedikit orang di zaman jahiliyah yang kecewa dengan lahirnya anak perempuan, sampai mereka kubur hidup-hidup. Na'udzubillah. Makanya yang paling istimewa di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam. Beliaulah yang mengangkat derajat wanita. Sampai dalam Islam itu tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Tidak boleh ada seperti itu. Kita harus bersyukur kita dapat anak laki-laki, mendapatkan anak perempuan. Berhusnuzonlah kepada Allah. Di saat kita dapat anak perempuan, bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Di saat kita mendapatkan anak laki-laki, itu yang terbaik untuk kita. Agar apa? Agar anak kita menjadi anak yang baik. Jangan sampai kita menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, belum tentu apa yang kamu anggap baik, itu baik untuk kamu. Berapa banyak dari yang kau tidak harapkan, ternyata itu adalah kebaikan untukmu. Tetap di KSNS. Ya salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Ya salam. Masya Allah. Semangat ya. Ya salam. Masya Allah. Ini kita lagi kosong-kosongan. Gak ada pisang goreng keju. Pisang goreng keju. Kue nastar gak? Gak mau. Ntar akhirnya orang pada nganterin kue nastar semua. Padahal biasa aja. Ya. Pisang goreng keju. Ya kita langsung ya. Kita mau bacakan ini surat At-Takwir. Berkenaan dengan dikuburkannya perempuan-perempuan. Ada orang gak suka sampai dia bunuh anak perempuannya. Wa iyadzubillah. Surah At-Takwir, surat ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Ya Allah. Ini kejadian hari kiamat. Wa idzan nujumu kadarat. Apabila bintang-bintang berjatuhan. Allah. Ini Allah terangkan nih nanti kejadian hari kiamat. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hancur. Bintang pada turun. Bintang ini gede. Kita ngeliat kecil karena jauh. Allahu Akbar.
Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila onta-onta yang bunting tidak diperdulikan lagi. Maksudnya apa? Harta. Sudah orang sudah, jangankan kiamat, gempa bumi aja orang nggak mikir harta, yang penting dirinya selamat, ya kan? Tsunami aja orang udah nggak mikir hartanya, sudah, yang penting dirinya selamat. Nyelamatin diri sudah. Allahu Akbar. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ya kayak tsunami itu ya. Masuk ke darat, lautan masuk ke darat airnya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan lagi dengan tubuhnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, nah apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh? Karena dia dosa menjadi perempuan. Itu sudah menjadi takdir Allah. Seseorang dijadikan laki-laki dan seseorang dijadikan perempuan. Allahu Akbar. Ya, itu ayat yang sangat panjang sekali. Bercerita tentang kejadian hari kiamat. Salah satunya, perempuan-perempuan yang pernah dibunuh, dikubur oleh orang tuanya, dibangkitkan kembali. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Jadi hati-hati ya. Kita nggak boleh merasa sedih kalau dapat anak perempuan. Nggak bisa jadi. Nggak boleh begitu. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Dan kita juga nggak boleh bersedih misalnya dapat anak laki terus. Kapan dapat perempuan ya? Ini manusia ini kadang-kadang nggak bersyukur. Kita kalau alhamdulillah kita masih dapat anak. Ada orang yang sampai saat ini belum diberikan anak. Orang yang belum diberikan anak pun masih bersyukur kepada Allah semestinya. Ada orang dikasih anak dipegelin sama anaknya. Ada orang dikasih anak, anaknya ribut semua. Jadi, jadilah orang-orang yang bersyukur. Allah tahu kemampuan kita. Memiliki anak itu bukan sebuah prestasi. Tapi menjadikan anak kita soleh dan solehah, itu prestasi. Subhanallah. Sahabat. Ya salam. Jadi itulah Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib. Beliau akhirnya tumbuh dewasa, tumbuh besar. Sampai akhirnya beliau dikaruniakan anak. Anak yang banyak sekali. Anak laki-laki yang banyak. Sebagaimana tadi zaman jahiliyah itu saya katakan. Kalau anak laki-lakinya banyak makin dihormati dia. Kalau di sini di dalam kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dijelaskan tentang anak-anaknya Abdul Muttalib. Saya bacakan. Aulad Abdul Muttalib. Anak-anak dari Abdul Muttalib. Aulad Abdul Muttalib asrah dhukur. Anak-anaknya Abdul Muttalib ada 10 orang laki-laki. Masya Allah. Ada berapa? 10 orang laki-laki. Ayahnya Nabi SAW namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Hamba Allah. Kemudian
Anak dari Abdul Muttalib yang lain adalah Abu Talib. Abu Talib, nama aslinya adalah Abdi Manaf. Dan anak laki-lakinya yang lain adalah Az-Zubair. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Ketiga putra Abdul Muttalib ini satu ibu. Coba ini sejarahnya gini. Ketiga putra Abdul Muttalib ini satu ibu. Ummuhum Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Nama ibunya adalah siapa? Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Makanya sering tuh anak-anak lagi SD, yang SMP, yang sanawiyah, yang ibtidaiyah, ditanyakan ibunya, suruh cari sama gurunya. Sering itu ada tugas-tugas kayak begitu. Coba cari tahu siapa nama neneknya Rasulullah. Nah, itu sering. Siapa nama neneknya Rasulullah? Jawabannya siapa? Fatimah. Karena ibunya Abdullah, ibunya ayah Nabi SAW namanya Fatimah. Kalau mau lengkap, Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Makanya Rasulullah SAW menamakan salah satu putri kesayangannya adalah Fatimah Az-Zahra. Nama neneknya Fatimah. Ya. Nah, itu tiga. Kemudian Al-Abbas. Wad-Dirar. Ummuhuma Natilah. Nama ibunya adalah Natilah. Jadi Sayyiduna Al-Abbas beda ibu dengan ayahnya Nabi SAW. Hamzah dan Al-Maqum. Ummuhuma Halah bintu Wahbin. Abu Lahab. Ibunya sendiri deh. Ibunya dari Bani Khuza'ah. Al-Haris. Ada lagi putranya Abdul Muttalib ini yang paling tua namanya Al-Haris. Ummuhu Safiyah min Bani Amir. Al-Ghidaq. Ummuhu Mamna'ah. Jadi itulah 10 dari anak laki-laki Abdul Muttalib. Yang jelas, ayahnya Nabi sama Abu Talib sama Zubair yang satu ibu. Wasitta niswah. Dan dia juga dapat 6 anak perempuan. Saya akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di KSNS. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin Allahumma amin. Sahabat. Jadi tadi sudah saya sebutkan nama putra-putranya Abdul Muttalib. Dan sekarang nama putri-putrinya Abdul Muttalib ada 6. Safiyah, Ummu Hakim, Al-Bayda, wa Atikah, 3. Wa Amimah, yang ke-5. Wa Arwa, yang ke-6. Barrah. Yang ke-6 siapa? Barrah. Nah. Jadi dari semuanya
Itu putra-putrinya Abdul Muttalib 10 laki-laki dan 6 orang perempuan. Dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat KSNS, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan di dalam hadisnya, Ana ibnu dzabihain. Aku adalah putra dari 2 ayah yang hampir disembelih. Karena beliau keturunan Nabi Ismail, ya kan? Jadi kan beliau menganggapnya ayah juga kan? Karena keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail hampir disembelih. Tapi tidak jadi. Tidak jadi. Dan juga yang hampir disembelih adalah ayah beliau sendiri, yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Bagaimana kisahnya? Kisahnya begini. Ketika Abdul Muttalib sudah mendapatkan 9 anak laki-laki. Sudah mendapatkan berapa? 9 anak laki-laki. Begitu hamil lagi salah seorang istri beliau yang bernama Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah, ya kan? Beliau bernazar. Bernazar kepada Tuhan Ka'bah. Jika putraku yang ke-10, maaf, jika lahir lagi anak laki-laki, maka genap putraku menjadi 10, salah satunya akan kukurbankan di jalan. Salah satunya akan kukurbankan, disembelih. Seperti kisah Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Itu yang akan dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dan beliau saat itu bernazar. Bernazar ingin menyembelih putranya. Akhirnya sahabat KSNS, sahabat. Ojo turu ini kisahnya udah mulai seru-seru ini. Jadi Abdul Muttalib nazar kalau anak yang ke-10 laki-laki, salah satunya akan disembelih di depan Ka'bah. Ini sumpah. Kalau dalam bahasa Islamnya, nazar, janji. Mengaitkan dengan sesuatu. Fasubhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan istri beliau Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah melahirkan seorang anak laki-laki yang paling ganteng di antara seluruh anak-anaknya, Abdul Muttalib. Yang paling cakep dari seluruh anak-anaknya Abdul Muttalib. Yang paling bercahaya karena membawa apa? Membawa nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai Nabi Adam itu terus dibawa itu nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sahabat-sahabat KSNS, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul,
lam azal anqul min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Selalu aku itu berpindah dari sulbunya orang-orang suci ke rahimnya wanita-wanita suci. Oke, begitu. Jadi Nabi Adam sampaikan ke Sayyidati Hawa sampaikan lagi ke Nabi Sis pada istrinya, terus kayak begitu. Seperti Abdul Muttalib menyampaikan nur itu ke rahimnya Sayyidati Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah, kemudian kepada sulbu Abdullah bin Abdul Muttalib, begitu. Dioper terus begitu. Sahabat. Akhirnya sahabat KSNS begitu nazar itu disampaikan oleh Abdul Muttalib dan kenyataannya anak yang ke-10 adalah anak laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hati Abdul Muttalib kecintaan yang sangat teramat besar kepada anak yang baru lahir ini. Jadi Abdul Muttalib ini sayang banget sama Abdullah. Dan berharap agar anak yang dikurbankan bukanlah Abdullah. Tapi karena waktu itu beliau bernazar salah satu putra akan disembelih, jadi tidak bisa disebut putra pertama atau putra ke-10, diundilah nama ke-10 anak laki-laki. Ketika diundi dari ke-10 anak laki-lakinya, maka keluarlah nama Abdullah. Akankah Abdul Muttalib menyembelih Abdullah? Dan bagaimana kisahnya sampai Abdullah tidak jadi disembelih? Karena beliau menjadi ayahnya Nabi SAW. Kisah ini sangat menarik untuk kita dengarkan. Tetap di KSNS. Ya salam. GMNC Muslim. Ahlan wa sahlan wa marhaban sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di segmen keempat ini, supaya materi kita menyambung, jadi saya langsungkan saja melanjutkan segmen sebelumnya. Jadi saat itu nadarnya Abdul Muttalib harus dijalankan. Karena 10 anak laki-laki, salah satu harus disembelih. Dan ternyata setelah diundi, nama yang keluar adalah Abdullah, hamba Allah. Ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu Abdul Muttalib sudah membawanya
ke dekat Ka'bah dan hendak menyembelih putranya Abdullah, maka saat itu datang para sesepuh-sesepuh Mekah menghentikan nazarnya Abdul Muttalib. Salah seorang di antara mereka bilang, kamu adalah wali negeri ini. Apa yang kamu lakukan, wahai Abdul Muttalib, akan menjadi adat bagi bangsa Arab. Nanti setiap orang punya anak 10, akan dikurbankan 1 untuk Ka'bah. Wahai Abdul Muttalib, hentikan amalan ini. Jangan kau lakukan amalan ini. Sementara itu, Abdul Muttalib berkata kepada mereka, aku tidak mungkin dapat menggagalkan nazarku. Sekalipun anak yang paling aku cintai adalah Abdullah. Karena ini masalah nazar. Orang itu kalau sudah nazar, dari zaman dahulu itu nazar itu kalau nggak dilaksanakan, terjadi nanti sesuatu yang lebih bahaya untuk keluarga besarnya. Tapi kalau dalam Islam nazar seperti ini tidak dibenarkan. Makanya kata Imam Abdullah ibn Abbas, sekiranya ada seorang muslim dengan kebodohannya bernazar ingin menyembelih putranya, maka gantikanlah nazar itu dengan menyembelih seekor kambing. Jangan menyembelih putranya, tidak boleh. Kita dilarang untuk bernazar dengan hal-hal yang haram. Membunuh anak haram. Berzina haram. Berjudi haram. Nazar tidak boleh menggunakan hal-hal yang haram. Bernazar dengan amalan-amalan yang saleh. Tapi ini kisah jahiliyah. Saat itu sesepuh-sesepuh Quraisy mencari kabar tentang orang yang mereka anggap pintar dari ahli kitab di luar Mekah, hingga seorang yang dianggap pintar oleh orang-orang Quraisy itu bertanya kepada orang-orang Quraisy, berapa denda 1 orang laki-laki bagi kalian? Maksudnya, kalau ada 1 orang membunuh seorang laki-laki dari suku Quraisy, dendanya berapa? Mereka menjawab, 10 ekor onta. Berapa? 10 ekor onta. Wah, ini ghali ini. Kalau 1 onta harganya 30 juta, 10 ekor 300 juta. Maka pada saat itu, kata si orang pintar ini, bilang sama mereka orang-orang Quraisy, kamu gagalkan nazarmu kepada Tuhan Ka'bah dengan cara mengundi nama Al-Ibil dan Abdullah. Jika keluar nama onta, maka cukuplah 10 ekor onta
untuk menggantikan kurbannya Abdullah. Namun jika keluar nama Abdullah, maka engkau harus mengundi undian kedua. Selama undian masih keluar nama Abdullah, undi undian berikutnya. Setiap undiannya 10 ekor onta. Akhirnya mereka bisa terima itu. Dan suku Quraisy sepakat membantu dia atau denda untuk tidak diwafatkannya Abdullah karena ini menyangkut budaya masyarakat Arab nantinya. Kalau sampai ini terjadi, nanti semua harus seperti itu. Mulailah mereka mengadakan undian tersebut. Diundi. Undiannya ada di pintu Ka'bah. Undian pertama, keluar nama Abdullah. Berarti perlu undian keberapa? Perlu undian kedua. Nah, sekali undian udah korbannya berapa itu? 10 ekor onta. Gimana Abdul Muttalib? Diundi lagi, diundi lagi. Saya ingin membebaskan Abdullah dari penyembelihan. Undian yang kedua, keluar nama Abdullah. Berarti sudah berapa ekor onta? 20. Apakah engkau ingin mencobanya yang ketiga ya Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, sekalipun 3 kali kita sebaiknya kita coba lagi. Diundi lagi yang ketiga. Nah, begitu yang ketiga, maka keluarlah nama. Saya akan jawab undian yang ketiga ini keluar nama siapa? Setelah yang mau lewat berikut ini. Jadi tetap di KSNS. Wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga untuk akhwat, calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal sahabat. Walhasil pada saat itu diundi yang ketiga. Nah, pas yang ketiga ini keluar nama Abdullah. Jadi perlu undian yang keberapa? Keempat. Undian keempat keluar nama Abdullah. Undian kelima keluar nama Abdullah. Undian keenam keluar nama Abdullah. Undian ketujuh keluar nama Abdullah. Undian kedelapan keluar nama Abdullah. Undian kesembilan keluar nama Abdullah. 90 onta. Masih sanggup ya Abdul Muttalib? Masih sanggup. Lanjutkan undian. Ana uhibbu Abdullah. Aku mencintai putraku Abdullah. Harus selamat dari sembelihan ini. Barulah yang ke-10. Begitu diundi, keluar nama Al-Ibil. Keluar nama apa? Al-Ibil. Ibil itu artinya unta.
Jadi karena 10 kali undian, baru keluar nama Al-Ibil untuk menyelamatkan nyawa Abdul Muttalib harus mengorbankan 100 ekor unta. Dan itu dilaksanakan. Oleh karenanya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ana ibnu dzabihain." Aku adalah putra dari 2 ayah yang hampir disembelih. Abdullah dan ayah yang satunya lagi yang kakeknya Nabi SAW. Nasab yang bersambung kepada, maksudnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang saat itu Nabi Ibrahim hampir menyembelih Nabi Ismail. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggagalkannya dengan menggantikan seekor kambing kibas yang dibawa oleh malaikat untuk menggantikan kurban Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat. Ya salam. Masya Allah. Memang bangsa Yahudi sampai sekarang mengakuinya kalau anak yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Kakeknya Bani Israel. Karena memang di Quran tidak disebut namanya. Di Quran kan tidak disebut namanya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tapi walaupun tidak disebut namanya, kita umat Islam, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa anak yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihi salam. Satu kejadian kurban itu di Jabal Kurban. Jabal Kurban itu adanya di mana? Di Mekah. Yang tinggal di Mekah itu siapa? Nabi Ismail. 2, berdasarkan hadis yang Rasulullah sampaikan, ana ibnu dzabihain, dan Rasulullah keturunan dari Nabi Ismail. Jadi yang paling kuat adalah Nabi Ismail, dan kita umat Islam meyakini bahwa putra Nabi Ibrahim yang hendak disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berada dalam tubuh Abdullah bin Abdul Muttalib fi sulbi, di sulbunya Abdullah. Ya, setelah itu Abdullah akan dinikahkan dengan seorang wanita Quraisy yang memiliki kedudukan sangat tinggi. Bin selanjutnya sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan saksikan dan dengarkan di episode akan datang, insyaallah. Mohon maaf atas segala kehilafan. Ambil baiknya, buang buruk. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran selalu datang dari Tuhan. Jangan pernah ragu untuk menerima kebenaran. Dan nanti di episode selanjutnya akan saya sampaikan beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib yang akhirnya dilanjutkan sampai saat sekarang ini dan masuk dalam syariat Islam.
yang sebelumnya memang sudah dilakukan oleh Abdul Muttalib. Itu akan saya sampaikan di episode akan datang, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa akhukum fillah Fikri Tariq. Wa nastaudiukumullah. Dan jangan lupa untuk doakan terus saya ke SNS program ini agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.